daya beli masyarakat ini memang harus terus dikerek begitu ya. Ada beberapa stimulus yang diberikan oleh pemerintah secara fiskal. Bank Indonesia juga sebetulnya sudah menurunkan suku bunga berkali-kali di sepanjang tahun 2025 ini, sehingga ada ekspektasi pertumbuhan ekonomi di tahun 2026 ini harusnya lebih baik lagi begitu. Nah, seperti apa mungkin ini juga tercermin kepada outlook untuk sektor multi-finance? Ya. Kalau kita lihat berbagai macam indikator informasi terkait dengan outlook tahun 2026. Ya, kalau kita lihat dari kita sendiri aja, Indonesia memforecasting bahwa pertumbuhan ekonomi tahun 2026 akan meningkat lebih sehat lagi di atas 5%, which is 5,6, dengan inflasi juga yang akan tertekan di bawah 3%. Dan mungkin prediksinya BI 7 days repo rate itu akan turun di angka 4,5%. Melihat indikator-indikator tersebut ada harapan. Ya, ada harapan karena biasanya pertumbuhan perusahaan pembiayaan itu linear dengan pertumbuhan perekonomian. Pada saat ekonomi membaik, perusahaan pembiayaan juga akan terkerek. Ya, dengan angka-angka ini sebetulnya ada optimisme tahun 2026 mendatang. Walaupun ya kita belum ada official release, tapi dari berbagai macam analisa bahwa penjualan kendaraan di tahun 2026 akan tetap stagnasi di angka 800 ribuan ke bawah. Nah, kita akan coba lihat bagaimana 2026 ini dari sisi pertumbuhan ekonomi akan lebih diutamakan. Nah, kalau kita lihat ada juga beberapa kebijakan-kebijakan yang mendukung khususnya untuk perusahaan kendaraan listrik misalnya. Nah, ini juga menjadi satu opportunity. Banyaknya kendaraan listrik masuk ke Indonesia akan menjadi opportunity untuk bisa memberikan pilihan yang semakin banyak buat masyarakat karena memang dari sisi pajaknya juga murah, dari segi biayanya juga murah dan lain-lain. Tapi tidak hanya itu, ada tantangan juga sebetulnya untuk perusahaan pembiayaan. Dari sisi makroekonominya itu ada harapan. Tetapi dari sisi aktivitas di masyarakat yang harus kita lihat juga, salah satu tantangan kita adalah bagaimana memitigasi resiko terkait dengan maraknya nih penjualan kendaraan hanya dengan STNK saja. Nah, itu akan menjadi excess tuh yang menjadi external factors yang akan mempengaruhi kinerja perusahaan pembiayaan tahun 2026. Oke, baik. Sebelum kita membahas tadi ya berkaitan dengan penjualan STNK only ya istilahnya, ini juga sangat menarik untuk kita bahas begitu. Tapi sebelumnya mungkin saya akan balik lagi ke di tren tahun 2026 begitu. Anda tadi menyampaikan bahwa untuk kendaraan ada outlook stagnansi begitu ya secara jumlah dan secara angka begitu. Nah, apakah ke depannya mungkin ada strategi-strategi lain begitu pengembangan lini bisnis yang akan terus dipush ke depannya begitu melihat peluang-peluang baru di tahun 2026? Ya, kalau untuk perusahaan pembiayaan, OJK sudah mengeluarkan berbagai macam produk baru. Salah satunya adalah POJK yang baru dikeluarkan terkait dengan pembiayaan ataupun kredit tanpa agunan. Ya, 50 juta, baru 50 juta. Saya dengar sekarang ini sedang dieksersis sampai dengan 100 juta untuk segmen produktif di UMKM. Nah, itu menjadi pilihan, salah satu pilihan. Jadi sebelumnya ada pembiayaan dana tunai yang terus angkanya meningkat. Nah, sekarang ini juga akan dikeluarkan untuk kredit tanpa agunan. Jadi pinjaman tanpa agunan lah, cash. Nah, itu diversifikasi produk akan membuat perusahaan pembiayaan ada pilihan. Pada saat bisnis otomotif mungkin terlihat lesu, sekarang ini ada pilihan untuk pembiayaan dana tunai. Angkanya terus meningkat. Ya, dan sudah dikeluarkan POJK yang dulu dibatasi 25%, sekarang pembatasan itu dihilangkan untuk segmen produktif. Nah, ini juga membantu perusahaan pembiayaan untuk mempertahankan kinerjanya. Jadi saya yakin tahun 2026 pembiayaan dana tunai akan meningkat untuk mengkompensasi stagnasi atau penurunan di pembiayaan otomotif. Dan sekarang dikeluarkan lagi produk baru di OJK adalah kredit tanpa agunan tunai. Nah, itu akan jauh lebih membuat perusahaan pembiayaan tahun 2026 mempunyai berbagai macam strategi untuk mempertahankan kinerjanya. Walaupun pembiayaan kredit kendaraan mungkin masih stagnasi. Baik. Nah, kompetisinya sendiri seperti apa begitu pandangan Anda untuk tahun 2026? Karena kita ketahui kalau dari perbankan kan dengan kucuran yang diadakan begitu ya, kemudian juga kita bisa melihat bahwa ada ekspektasi ke depannya juga mungkin untuk suku bunga pinjaman ini akan turun begitu kan. Nah, ini seperti apa? Ini juga akhirnya membuat kompetisi dari multi finance ke depannya ini bisa lebih menarik lagi begitu. Ya, kalau saya lihat kompetisi pertumbuhan number of
perusahaan ya total perusahaan baru di perusahaan pembiayaan tidak terlalu banyak meningkat. Ya ada yang nambah 2, 3, ada yang dicabut izinnya. Jadi masih ranging di antara 147 perusahaan pembiayaan. Jadi kalau saya lihat kompetisinya akan sama, tapi dengan produk-produk baru yang dikeluarkan oleh regulator, masing-masing perusahaan pembiayaan bisa memperkuat di mana muscle-nya mereka. Seperti CIMB Niaga Finance. Kita tahu bahwa CIMB Niaga Finance bukan captive market dari ATPM. Ya, sehingga kita tidak mempunyai muscle yang kuat untuk membiayai kendaraan baru dan bekas. Ya, karena kita bukan ATPM. Jadi akhirnya kita memperkuat muscle kita dengan memperkuat pembiayaan dana tunai. Ya, karena dana tunai itu adalah B2C. Ya, nah ini strateginya CIMB Niaga Finance. Kalau B2B-nya kita tidak terlalu kuat karena kita belum ATPM, kita memperkuat terus B2C. Salah satu strategi CIMB Niaga Finance adalah dengan memfokuskan menjual produk pembiayaan dana tunai terhadap existing nasabah kita dan masalah kita yang kuat adalah induk usaha. Ya, kita punya bank CIMB Niaga di belakang yang kita tahu private bank nomor 2 di Indonesia. Kita mencoba memaksimalkan nasabah loyal dan aktifnya bank CIMB Niaga untuk kita tawarkan produk-produk dana tunai. Baik, dari tingkat suku bunga sendiri akan seperti apa begitu di tahun 2026? Kalau saya lihat outlook-nya itu akan turun sampai dengan 4,5, sekarang ini 4,75, masih ada ruangan untuk turun lagi. Sudah barang pasti adalah cost of funding kita akan juga terkoreksi ke 4,5 dan itu cukup lumayan bagus karena dengan penerapan suku bunga yang lebih rendah lagi, banyak masyarakat yang mempunyai kemampuan untuk mengajukan kredit lagi ke kita. Itu kita sangat respon dengan sangat positif. Baik, dan ini juga bisa menjadi kesempatan ataupun peluang begitu ya untuk pertumbuhan di tahun 2026. Kita balik lagi tadi ke isu utama yang kerap ini juga menjadi perhatian utama ya lately untuk APPI, kemudian juga para pelaku industri di multi finance ini berkaitan dengan penjualan STNK only begitu di bawah tangan yang kerap terjadi. Tapi sebetulnya mungkin bisa dijelaskan seperti apa kondisinya saat ini, Bapak? Ya, jadi sangat miris sekali ini kejadian dan kalau kita lihat di sosial media sangat merebak sekali sekarang ini penjualan kendaraan hanya STNK saja. Ya, itu yang saya lihat akan merugikan banyak hal karena ada pelanggaran hukum di sana, di mana biasanya penjualan itu dilakukan untuk unit-unit yang tadinya kredit. Ya, jadi unit kredit, unitnya belum lunas dan dijual ke pihak yang lain. Yang kita sayangkan adalah masyarakat tidak teredukasi bahwa kepemilikan kendaraan itu harus dibuktikan dengan BPKB. STNK saja itu tidak menjadi absah bahwa kendaraan itu dimiliki. Nah, itu dijual lah ke masyarakat hanya dengan STNK saja. Nah, ini yang kalau kita lihat ada unsur pidananya sebetulnya pada saat kredit itu terjadi, sebelum kredit itu lunas dipindah tangankan ke pihak lain. Itu ada unsur pidananya. Bagi yang membeli juga ke kendaraan-kendaraan STNK saja tanpa dilengkapi dengan BPKB, itu juga ada unsur pidananya. Dan yang paling merugikan terhadap perusahaan pembiayaan, nilai NPF-nya akan naik. Ya, kredit macet akan lebih lagi. Kita mempunyai tantangan tahun 2026 harus berhadapan dengan transaksi penjual beli kendaraan tanpa BPKB. Sehingga kita yang megang BPKB, unitnya udah lari kemana, bukan nasabahnya lagi, sehingga meningkatkan biaya collectionnya kita. Biaya operasionalnya kita meningkat karena harus mencari di mana unit ini. Baik. Itu resiko buat multi finance sehingga nanti nilai kredit macetnya akan naik. Provisi pencadangan akan naik, sehingga akan tertekan dari sisi pendapatannya. Dampaknya dari multi finance pasti akan lebih hati-hati. Kalau lebih hati-hati lagi, rejection akan tinggi, ekonomi juga tidak akan bergerak. Nah, jadi kalau saya lihat memang ini sangat serius tahun 2026. Kita jadi dari industri APPI juga berkomunikasi dengan stakeholder terkait untuk meminta bantuan bagaimana permasalahan penjualan kendaraan STNK aja bisa segera diatasi. Baik.